Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jessie Juanda dengan NIM 11201104, Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mengolah data serta penyajiannya dalam berbagai grafik, di antaranya grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis. Video ini juga sebagai bentuk penyelesaian tugas 3 aplikasi komputer statistik pertemuan ketiga. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Di sini saya memiliki data dari 25 dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah yang memiliki beberapa variabel, yaitu nama dosen, gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25 dengan kapasitas 64 bit. Ada dua cara dalam memasukkan data. Yang pertama, kalian bisa menggunakan data yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik gambar folder ini, lalu memilih data mana yang akan kalian input. Lalu klik open. Lalu cara yang kedua dengan mengidentifikasi variabel dan menginput data baru terlebih dahulu. Nah, cara yang saya gunakan kali ini adalah dengan mengidentifikasi variabel dan menginput data baru terlebih dahulu. Cara pertama, identifikasi variabel-variabelnya pada variabel view. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi variabel ini sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Maka kali ini saya akan percepat saja ya. Jika kalian belum paham cara mengidentifikasi variabel, silakan menyimak video saya sebelumnya. Nah, jika sudah mengidentifikasi variabel seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menginput data pada menu data view. Nah, cara menginput data juga sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, jadi saya juga percepat saja ya. Namun, jika belum paham cara menginput data, silakan simak video saya sebelumnya. Nah, jika data sudah terinput semuanya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu terlebih dahulu kita harus mengolah data. Caranya adalah dengan mengklik menu Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu klik Frequency. Nah, sebagai contoh, kita akan menganalisa usia dosen. Maka kita harus mengklik usia, lalu kita pindahkan ke tabel variabel. Klik panah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih statistik. Ini. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian ini. Bisa kita lihat di bagian ini terbagi menjadi 4 kelompok statistik. Pembagian kelompok tersebut yaitu yang pertama Central Tendency. Bagian ini berfungsi sebagai pengukuran tendensi pusat yang meliputi mean, median, mode, dan sum. Mean menunjukkan rata-rata dari masing-masing variabel semua responden. Median menunjukkan titik tengah data, yaitu jika data diurutkan dan dibagi dua sama besar. Mode menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu range statistik, dan sum menunjukkan total data. Yang kedua, dispersion. Ini.
Nah, bagian ini berfungsi sebagai pengukuran dispersi yang meliputi standard deviation, variance, rank, minimum, maksimum, dan standard error of the mean. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Minimum menunjukkan nilai terendah dari suatu deretan data. Maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu deretan data, dan standar error of mean diukur sebagai standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah data valid. Yang ketiga ada characterized posterior distribution. Nah, bagian ini berfungsi sebagai pengukuran distribusi yang meliputi Kearney dan kurtosis. Bagian ini digunakan untuk melakukan pengecekan apakah distribusi data adalah distribusi normal. Lalu kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar errornya. Yang keempat ada percentile values. Bagian percentile values ini akan menampilkan data-data secara berkelompok menjadi sebuah prosentase. Selanjutnya centang atau checklist pada item-item analisa yang diinginkan. Karena saya ingin menganalisa semua item ini, maka saya akan checklist pada semua item. Jika sudah, maka klik continue, lalu OK. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya akan menunjukkan output statistik dan frekuensi. Di sini ada tabel statistik. Terlihat beberapa hasil pengolahan data yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tabel statistik, N di sini menunjukkan jumlah data yang diproses, yaitu 25 data. Lalu ada mean dengan 41,12, median 45,00, mode 45, minimum 30, maksimum 48, dan seterusnya bisa dianalisa sendiri. Lalu pada tabel frekuensi. Nah, di sini ada valid. Valid ini menunjukkan berbagai usia yang terdapat pada data statistik yang telah diinput. Lalu frekuensi ini menunjukkan jumlah dosen yang memiliki usia tertentu. Nah, kita lihat di sini yang memiliki usia 30 ada 1 orang. Lalu 32 ada 3 orang, 33 2 orang, 34 1 orang, dan seterusnya. Lalu present. Present ini menunjukkan persentase dari jumlah data yang memiliki tinggi tertentu. Bisa kita lihat presentasinya di sini. Dan seterusnya bisa dianalisa sendiri ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat grafik. Misalkan kita ingin membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Maka yang pertama kita klik Grips, lalu pilih Legacy Dialogs, lalu pilih Bar, lalu pilih Simple, lalu klik Summarize for Groups of Case, lalu klik Define. Seperti ini. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Karena kita mencari persentasenya, maka kita pilih percent of case, lalu kategori exist, ini kita isi dengan bidang keahlian. Klik bidang keahlian, lalu klik panah. Seperti ini, lalu kita beri judul pada titles, klik, lalu kita beri judul grafik, persentase bidang keahlian dosen STI BPD. Nah, seperti ini. Lalu klik continue, klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Untuk mengetahui masing-masing persentase dari bidang keahlian akuntansi dan manajemen, kita klik 2 kali, lalu klik gambar ini, klikkan pada sini, dan di sini. Lalu close. Nah, maka akan muncul persentase dari masing-masing bidang keahlian, yaitu akuntansi 48% dan manajemen 52%.
Lalu untuk contoh yang kedua, yaitu membuat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Caranya sama, yaitu klik graph, lalu legacy dialog, pilih bar, lalu pilih simple, pilih summarize for groups of case, lalu klik define. Seperti ini. Pilih percent of case, lalu bidang keahlian ini kita ganti dengan tingkat pendidikan. Klik panah, lalu klik tingkat pendidikan, lalu klik panah lagi. Seperti ini, kita kasih judul di sini, titles. Saya beri judul grafik persentase tingkat pendidikan dosen STI BPD. Continue, lalu OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Kita beri persentase dari masing-masing tingkat pendidikan ini, klik gambar ini, klikkan di sini, lalu di sini. Close. Nah, seperti ini. Maka akan terlihat bahwa strata 2 memiliki 92% dan strata 3 8%. Contoh yang ketiga yaitu misalkan kita membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Yaitu pertama kita klik graph, lalu pilih legacy dialog ini, pilih P seperti ini, lalu klik values of individual case, lalu klik define. Nah, seperti ini. Untuk slice represent ini kita isikan dengan usia. Klik panah, lalu variable ini klik, lalu di sini kita isikan dengan bidang keahlian. Klik panah. Seperti ini. Lalu kita beri judul di sini titles, lalu beri judul grafik lingkaran rata-rata usia dosen STI BPD berdasarkan bidang keahlian. Continue, OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Kita klik 2 kali. Klik icon ini. Lalu pilih usia untuk mengetahui masing-masing usia. Klik panah. Lalu untuk present ini saya silang saja. Lalu apply. Close. Nah, seperti ini. Maka akan terlihat masing-masing usia di sini. Untuk contoh yang keempat yaitu membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Caranya yaitu pilih graph, lalu legacy dialog, pilih line, sini, pilih simple, lalu klik values of individual case, seperti ini, lalu klik define. Nah, seperti ini. Di sini line represent kita isikan dengan usia. Klik, lalu klik variable. Di sini kita isikan dengan tingkat pendidikan. Nah, seperti ini. Lalu kita beri judul pada titles, grafik garis rata usia dosen STI BPD berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, seperti ini. Klik continue, lalu klik OK.
Nah, maka akan muncul output seperti ini. Lalu kita klik 2 kali, lalu pilih icon ini. Nah, untuk memunculkan masing-masing usia, kita isikan di sini, lalu klik panah ini. Nah, untuk yang count ini saya silang saja. Seperti ini, klik apply. Lalu close. Nah, maka di sini akan muncul masing-masing usia. 38, 36, 40, 32 dan seterusnya. Berdasarkan tingkat pendidikannya di sini. Langkah terakhir yaitu menyimpan data. Caranya sama, klik file, klik save as, lalu beri nama. Saya beri output data dan grafik dosen STI BPD, lalu save. Nah, sudah. Tunggu sebentar. Nah, sudah tersimpan. Nah, sekian untuk langkah-langkah mengolah data dan menyajikan data dalam beberapa grafik kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang difahami ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.